يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam salah satu dari rumah-rumahnya yang mulia ini untuk kembali melanjutkan talabul ilm dan atafaqquh fid din di antara kita dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Abu Abdullah di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana Ia telah memudahkan kita untuk membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, agar Allah Jalla wa'ala juga memudahkan kita untuk bertemu dengan beliau di dalam telaganya di padang mahsyar. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang beliau katakan di dalam hadisnya, ana faratukum 'alal haud, aku tunggu kalian di telagaku wahai umatku. Dan setelahnya di dalam syurga Allah Jalla wa'ala, amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikut ini kata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala haddatsana Sufyan qala an Atha ibn Sa'ib قال عن أبيه قال عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. Setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau bercerita pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang lelaki. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku datang membaiatmu untuk hijrah. Baiat, mengambil perjanjian setia. Dan perlu diketahui jamaah dimuliakan Allah, ada perbedaan terkait baiat antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahlul bidah. Ahlus sunnati wal jamaah yang beragama dengan mengikuti manhajus salaf, mereka tidak punya baiat kecuali kepada pemimpin yang sah dan jajarannya. Kalau kita di Indonesia, maka baiat kita adalah kepada Bapak Prabowo dan jajarannya sebagai presiden. Dan tidak ada baiat untuk selain itu. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka memiliki baiat yang sirriyah. Baiat kepada pimpinan ormasnya, baiat kepada pimpinan tarikatnya, diberikan sumpah setia bahwa tidak boleh keluar dari perintah dan larangan pimpinan ormasnya atau organisasinya. Apapun yang diperintahkan maka harus diikuti, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Walaupun terkadang yang diperintahkan lebih berilmu daripada yang memerintahkan. Karena dia bukan amir, maka dia harus mengikuti keputusan amir. Walaupun terkadang amirnya orang awam, hanya karena lebih duluan di dalam tarikat itu, atau hanya lebih duluan di dalam aliran itu, sehingga mereka bisa diarahkan. Berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah. Maka kita melihat setiap pilpres, pilgub terjadi berbagai pendapat di antara dai-dai sunnah. Yang ini berpendapat boleh nyoblos, yang satu lagi berpendapat tidak boleh nyoblos, yang berpendapat boleh nyoblos, ada yang nyoblos ini, ada yang nyoblos lain. Ini menerangkan bahwa dakwah sunnah bukan dakwah yang melakukan dogma, dakwah yang ilmiah. Ya.
Tidak ada di dalam dakwah sunnah ya pilpres kali ini perintah dari ustaz fulan yang paling senior agar kita memilih semua mereka ini. Tidak boleh selain ini. Enggak ada itu. Nah, karena ilmiahnya dakwah sunnah, terkadang di antara mereka sendiri mereka tidak satu pandangan dan tidak satu pendapat dalam hal tentunya yang nawazil, bukan masalah akidah ya. Karena dakwah sunnah ada dakwah yang mendidik manusia di dalam agama untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang harga mati di dalam dakwah sunnah ini bukan pendapat seorang ustaz atau pendapat seorang syekh. Yang harga mati di dalam dakwah sunnah ini adalah Allah berfirman dan Rasulnya bersabda. Semua pendapat yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, apalagi bertentangan dengannya, maka akan ditolak dan tidak akan diterima. Dan Al-Quran dan As-Sunnah menyuruh kita untuk tidak baiat, tidak memberikan ketaatan yang luas setelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecuali kepada pemimpin yang sah. Nah, kecuali kepada pemimpin yang sah. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia enggak punya baiat kecuali kepada Bapak Presiden dan jajaran. Enggak ada baiat kepada Ustaz Fulan, Ustaz Alan, Syekh Fulan dan Syekh Alan, ketua ormas. Walaupun andai kata ada ketua yayasan, paling ya sekedar ketua yayasan. Ya, atau ada gotong royong, ketua gotong royong untuk di hari itu aja dia sebagai ketua, ya. Atau ada amir safar, amir kita hanya sekedar di dalam safar. Amir kita adalah Bapak Prabowo dan jajarannya. Apa yang diperintahkan oleh negara dan dilarang kita akan meninggalkannya suka maupun duka. Benci ataupun suka. Selama perintah tersebut bukan maksiat. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetaplah kamu patuh dan mendengar walaupun penguasamu mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, selama yang dia perintahkan bukan dalam hal maksiat. Kita sukai ataukah tidak? Kita pilih ataukah tidak? Berbeda dengan yang lain, ya. Oleh karenanya prinsip mereka apa yang diputuskan oleh ketua pusat. Ya. Kita tidak ada ketua pusat. Siapa ketua pusat kita? Bapak Presiden dan jajarannya. Itu ketua pusat kita. Nah, dalam agama kita tidak boleh bergeser dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Siapa saja boleh berbicara tentang agama ini. Tetapi kalau landasannya bukan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita tidak akan mengikutinya siapapun dia. Walaupun badannya sudah membungkuk di jalan dakwah. Imam Malik mengatakan kullun yu'khadh wa yuraddu min qawlih illa sahibu hadzal qabr. Semua ulama ada yang bisa diambil ucapannya dan ada yang harus ditolak. Ini ulama, apalagi yang bukan ulama. Kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapannya yang tidak boleh atau ucapannya yang boleh ditolak. Semuanya harus diterima. Nah, ini baiat di dalam bahasa kita. Tetapi beda dengan kalimat baiat di dalam bahasa Jamus. Pernah dengar Jamus? Pernah berada di dalam jarid aliran ini Jamus. Pecahan dari neo khawarij hari ini. Jamaah kaum muslimin. Berbeda dengan kalimat baiat ini yang ada di NII. Ya. Kalimat baiat yang ada di dalam istilah Daesh, ISIS, Al-Qaeda. Ya. Atau aliran-aliran lainnya, baiat yang mereka maksud adalah kepada pimpinannya. Siapa yang tidak membaiatnya bahkan bisa dihukumi kafir. Ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Saleh Suhaimi Mufti al-Madinah rahimahullah wa hafizahu min kulli sunnah wa makruh. Ada seorang pemuda memenggal leher ibunya di Irak karena ibunya melarang dia dan tidak mau baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi yang merupakan pimpinan ISIS. Nah, walaupun dengan sekian tanda tanya di balik siapakah dia. Nah, di balik nama dia. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah sunnah tidak punya baiat kecuali kepada pemerintah yang sah. Kita di Indonesia, ya Bapak Prabowo dan sekitar dan jajarannya. Ini prinsip dan ini masalah akidah. Walaupun terkadang karena menjelaskan prinsip dan akidah yang satu ini, kita dituduh murjiah. Kita dituduh penjilat penguasa. Dan sebagainya. Tetapi ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena sebagian orang ya membaca
ketika membaca hadis-hadis Nabi seputar baiat dan membacakannya kepada orang lain, tetapi hadis itu dia gunakan kepada ketua ormasnya, ketua ketua alirannya. Tidak, jemaah. Yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau tentang baiat, barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya kepada pemimpin, maka dia mati jahiliyah. Itu pemimpin yang sah, bukan kepada ketua ormas masing-masing. Kalau demikian hancur nanti negara. Seandainya ada 100 ormas, setiap ormas mengharuskan orang lain baiat kepada ketua ormasnya, yang terjadi adalah peperangan, pertumpahan darah. Nah, ini hal yang sangat penting untuk dipahami terkait kalimat baiat, ya, karena banyak orang yang terpapar syubhat baiat dari syubhatnya kaum Khawarij dan neo Khawarij. Nah, beliau menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu untuk hijrah." Dan hijrah secara bahasa artinya at-tark, meninggalkan. Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahid man jahada nafsahu ala ta'atillah, wal muhajir man hajara ma'siyatallah." Mujahid sejati itu adalah yang berjihad, mampu berjihad melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan hijrah sejati itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, apakah saya dan fulan telah hijrah ataukah belum? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita adalah orang yang meninggalkan maksiat-maksiat yang Allah haramkan, berarti kita orang yang telah hijrah sejati. Dan maksiat paling besar yang harus kita hijrah darinya adalah syirik. Hijrah yang paling wajib dan yang paling utama adalah hijrah dari syirik ke tauhid. Kemudian setelah itu hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Setelah itu baru hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Oleh karenanya para nabi membuka dakwah mereka dengan bab tauhid dan syirik. Tapi hari ini banyak orang semangat hijrah, tetapi berawal dari yang nomor 3 dulu malah. Dia tadinya pelaku maksiat, kemudian hijrah tidak lagi pelaku maksiat, sudah menjadi orang saleh. Tapi sayangnya sebelumnya dia tidak menjadi para pengalap berkah, tidak menjadi kuburiyin. Setelah hijrah justru jadi kuburiyun, jadi khurafat. Ini namanya hijrah keluar dari mulut biawak masuk ke dalam mulut buaya namanya. Karena syirik lebih besar dosanya daripada maksiat. Bid'ah juga lebih besar pahala dosanya daripada maksiat. Sebelum hijrah memang dia pelaku maksiat, tapi belum sampai batal Islamnya. Salatnya masih bolong-bolong. Kemudian dia hijrah menjadi soleh banget, tetapi justru menjadi takfiri. Sebelum hijrah tidak punya pemahaman, suka mencaci maki penguasa, ya, kemudian mengunjing mereka. Setelah hijrah justru kerjaannya mencaci maki penguasa dan suka ikut demo. Ini disayangkan. Ya, justru pindah kepada mazhab Khawarij. Sebelumnya enggak pernah ngalap berkah sana sini. Tidak meyakini ada orang yang punya kelebihan, tahu perkara gaib sebagai karamah dan sebagainya. Tidak melakukan ritual-ritual syirik dan bid'ah. Setelah hijrah justru rutin melakukannya. Ini hijrah, iya, hijrah dari mulut biawak masuk ke dalam mulut buaya. Hijrah yang paling utama, yang paling pertama dan yang paling wajib adalah kita berhijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Berhijrah dari perbuatan-perbuatan bid'ah kita tinggalkan dan tidak beribadah kecuali dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang paling utama. Nah, dan lebih utama dari itu, untuk menyempurnakan itu semuanya adalah kita hijrah dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Sangat disayangkan jemaah. Seperti pemuda tadi, memang hijrah dia udah sholat 5 waktu, berjenggot, celana cingkrang, ya, tapi justru ibunya mati di tangan dia karena dianggap murtad karena tidak mau baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Seorang pemuda enggak jauh dari tempat antum ini dulu, ya, salah satu pelaku pengoboman salah satu hotel besar di Indonesia, takmir masjid.
Sehari-harinya muazzin. Kasihan, terpapar paham Khawarij, melakukan aksi itu. Nah, bayangkan. Demikian juga di masa salaf, terpapar paham Khawarij, ikut nimbrung membunuh Utsman bin Affan di dalam tanah suci Madinah. Terpapar paham Khawarij. Nah, demikian juga sebagian mereka pemuda hijrah, masya Allah, menjadi hafidz Al-Quran, ya, kemana-mana bawa Al-Quran, ngaji, ya, salat 5 waktu, salat tahajud, tetapi terpapar paham Al-Qaeda, akhirnya dijadikan sebagai pengantin, apa istilahnya, calon pengantin, orang-orang yang dipersiapkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri atas nama jihad dan sebagainya. Nah, makanya jamaah dimuliakan Allah, kalau seseorang ingin bertanya dari mana saya memulai hijrah, jawabannya dari mana Nabi memulai dakwahnya. Maka yang pertama kali kita hijrah adalah belajar dulu apa makna la ilaha illallah. Pelajari. Apa makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Apa makna persaksian ini? Apa konsekuensinya? Kaji tentang 6 rukun iman. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Dan kita wajib salat, pelajari sifat salat dari mulai syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajibat salat. Dan kalau terjadi lupa, bagaimana sujud sahwinya? Kita wajib puasa, pelajari apa tentang rukun-rukun puasa. Kita wajib zakat, belajar apa itu zakat, ya, dan seterusnya. Nah, karena hijrah itu bukan dari suatu warna pakaian ke warna pakaian yang lainnya. Hijrah yang sesungguhnya bukan Anda berpindah yang sebelumnya main futsal sama kawan-kawan awam, sekarang main futsalnya sama ikhwan ustaz. Yang tadinya touring sama teman-teman umum awam yang ngerokok, dan sekarang touringnya dipimpin oleh ustaz dan ikhwan ustaz. Bukan itu hijrah. Hijrah itu Nabi mengatakan man hajara ma'siyatallah. Hijrah sejati itu adalah orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah, dan maksiat kepada Allah yang paling buruk adalah syirik. Setelah syirik adalah bid'ah. Setelah bid'ah maka maksiat. Ini hijrah yang sesungguhnya. Nah, ini dalil menerangkan kepada kita bahwa mana hijrah secara etimologi adalah at-tark. Adapun hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, maka Syekh Utsaimin membagi beberapa bagian. Yang pertama, al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Apa hukumnya? Hukumnya dirinci kata Syekh Utsaimin. Kalau dia di situ bertahan untuk mendakwahi orang lain, maka dia boleh bertahan, justru wajib bertahan di situ. Tetapi kalau bukan, dan dia tidak mampu mengamalkan ajaran Islam yang harus diamalkan secara terbuka dan terang-terangan seperti salat berjamaah dan yang lainnya, maka dia wajib hijrah dari negeri tersebut. Tetapi kalau negeri kafir tersebut tidak melarang dia mengamalkan Islam secara terang-terangan, salat 5 waktu, salat Id, salat Idul Fitri, maka ya, kata Syekh Utsaimin, meskipun tidak wajib, tetap lebih afdal dia berhijrah demi mencari lingkungan yang lebih baik. Makanya sangat disayangkan banyak orang hari ini teriak-teriak jihad ke Palestina dan Suriah, tetapi mereka mukim di negeri orang kafir. Ini amat disayangkan. Ya, banyak orang teriak-teriak jihad sana sini, dia sendiri masih tinggal di negeri kafir. Nah, bertolak belakang. Ya. Begitulah orang kalau bicara tanpa ilmu. Ya, seperti sebagian orang ya semangat, ya free Palestina, boykot ini, produk itu. Bagus dari satu sisi kalau itu ada efeknya dan tidak menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Dan kalau bukan negara yang menerapkannya pasti menimbulkan mafsadah dan perang saudara. Tapi sayangnya di waktu yang sama dia traveling ke Singapura, ke Amerika, ke Perancis, traveling ke negeri-negeri barat dengan alasan tadabbur alam. Kemarin dia teriak-teriak di jalan free Palestina. Setelah teriak-teriak free Palestina, nganter duit ke Singapura sebagai turis. Tadabbur alam, ngapain harus ke Perancis, harus ke ini? Disentul banyak tadabbur alam tuh.
Iya. Jangan disalah paham, nggak boleh secara mutlak ke negeri orang kafir. Yang kita bahas orang yang suka teriak-teriak boykot ini, boykot itu. Tapi dia traveling ke negeri-negeri barat. Ya. Dan sebagai artinya jamaah yang dimuliakan Allah, perkara-perkara yang seperti ini harus dengan ilmu. Dan sebagian orang asal mengambil suatu sikap tanpa melihat bagaimana dasar hukumnya, bagaimana tuntutan agama yang sebenarnya. Contoh ini, banyak orang ya berteriak jihad, seperti di Yaman itu provokator untuk demo, ya, agar terpisahkan antara Yaman Selatan dan Utara, ya, dan mengatasnamakan jihad. Tokoh-tokoh mereka, tokoh para pergerakan, tokoh-tokoh ikhwan muslimin itu tinggalnya di Inggris dan Amerika. Makanya para masyayikh mengatakan, lihat tuh, kalian disuruh demo di sini, kalian disuruh jihad. Yang fatwakan jihad untuk kalian tinggal di Inggris, tinggal di Amerika. Nah, sedangkan hukum hijrah di dalam Islam jelas apa? Ya kan? Ya. Itulah yang disebut dengan hijrah, berpindah dari negara kafir ke negeri Islam. Nah, tatkala di situ dia tidak bisa mengamalkan ajaran Islam secara terbuka, yang harus diamalkan secara terbuka. Yang kedua, para ulama mengatakan al-intiqal, berpindah dari suatu lingkungan, walaupun secara umum negaranya enggak dikatakan kafir, tapi lingkungan dia penuh dengan syirik atau bid'ah. Dia berpindah mencari lingkungan lain yang jauh dari ritual-ritual syirik dan bid'ah. Yang berikutnya juga kata beliau adalah berhijrah dari pelaku kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan menuju orang yang bertauhid, mengamalkan sunnah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan manusia itu secara umum terbagi menjadi 3. Ini kaidah di dalam berinteraksi dengan manusia di dunia ini. Ada di antara manusia seperti racun untuk tubuh, di mana kalau kita berkawan dengannya baik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, akan hancur dunia dan akhirat kita. Maka kita tidak perlu ada hubungan dan ada teman yang seperti ini. Yang kedua, kaddawa. Dia seperti obat untuk tubuh yang sedang sakit. Yang namanya obat dikonsumsi tatkala sakit, sembuh ditinggalkan. Kalau berlebihan, overdosis. Ada sebagian manusia kita bergaul dan berteman dengan mereka karena hubungan bisnis, hubungan kantor, hubungan tugas. Lebih dari itu akan rusak keistiqomahan kita. Nah, ada di antara manusia kal ghidha'i lil jasad. Dia seperti nutrisi untuk tubuh. Tubuh tanpa nutrisi ba'dallah akan mati. Itulah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka bagaikan nutrisi untuk tubuh kita. Kita butuh dekat dengan mereka. Bahkan terkadang hanya dengan melihat mereka, kita menjadi ingat salat tahajud, ingat Al-Quran, ingat sedekah, ingat talabul ilm. Maka ada hadis yang berbunyi ketika Nabi berbicara tentang wali-wali Allah, Nabi mengatakan alladzi idza ru'iya dzukirallah. Tatkala orang lain melihat dia, orang lain langsung ingat Allah Jalla wa Ala. Kita butuh kepada teman-teman seperti ini. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, maka dengan ini kita mengetahui bahwa hijrah adalah bahasa yang terpakai dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun terkadang kalimat hijrah ini digunakan oleh sebagian orang, tapi ya di atas manhaj khawarij dan semisal dengannya. Tetapi kalimat hijrah bukan kalimat yang negatif. Hijrah adalah kalimat yang positif, terpakai di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Nah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu untuk hijrah, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Dia mengira, wah hebat banget nih, ya, orang tuaku yang menangis dan tidak mengizinkan aku untuk hijrah saja aku biarkan wahai Rasulullah karena ingin hijrah. Ya, mungkin dia mengira akan mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepada pemuda ini? Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Balik kamu, pulanglah kamu, hiburlah kedua orang tuamu dan membuatlah mereka tertawa bahagia
sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari masih di dalam bab birrul walidain untuk menjelaskan kepada kita besarnya kedudukan kedua orang tua dan besarnya dosa membuat mereka sedih dan menangis. Sehingga orang yang datang kepada Nabi SAW ingin membaiat beliau untuk hijrah tinggal di Madinah, padahal jemaah pusatnya Islam di masa itu satu-satunya cuma Madinah saat itu sebelum Nabi menaklukkan Mekah. Berarti dia akan datang dari luar Madinah. Dari luar Madinah, baik Mekah, Yaman ataukah yang lainnya, negeri yang belum Islam saat itu. Tetapi Nabi mengetahui kedua orang tuanya masih membutuhkan dia, dan menangis karena kepergiannya, justru disuruh pulang oleh Nabi. Balik kamu. Buatlah kedua orang tuamu tertawa bahagia sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Dari sini kita mengetahui jamaah yang dimuliakan Allah tidak boleh bermudah-mudahan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kedua orang tua kita sedih, apalagi menangis. Walaupun antum ingin berangkat ngaji sekalipun, orang tua bilang jangan berangkat nak, bukan karena dia benci kepada kajian, bukan juga karena dia tidak mau kita nuntut ilmu, tetapi mungkin di waktu itu dia tidak mengizinkan karena ingin bersama kita, atau maunya dia ngantarkan kita ke suatu tempat, tinggalkan kajian. Bahkan antum lagi duduk dalam kajian ditelepon pulang. Nah, kajian masih bisa diikuti secara streaming, ya kan? Masih ada rekamannya. Nah, lihat indahnya Islam. Seandainya anak-anak muda kaum muslimin hari ini duduk di dalam majelis ilmu yang seperti ini jamaah, maka tidak akan pernah terlihat oleh mata kita anak-anak yang durhaka seperti yang terlihat hari ini di media sosial, ya kan? Sampai ada yang membunuh ibunya dengan batu apa tuh? Ulekan itu, sampai meninggal dunia. Gimana tuh jamaah? Nah, sekarang anak-anak kaum muslimin sangat liar jamaah. Sangat liar terhadap kedua orang tua mereka. Kenapa? Karena hadis-hadis yang seperti ini tidak pernah didoktrin kepada mereka sejak dini. Bahkan sebagian udah ngaji beralasan mau ngaji kok bi, mau ngaji kok umi. Pada abi dan uminya tidak mengizinkannya. Bukan karena benci kepada kajian. Beda halnya kalau orang tua dia melarang dia ngaji karena memang nggak mau dia nuntut ilmu, dan nuntut ilmu hukumnya wajib. Tapi terkadang dilarang bukan karena tidak membolehkan dia nuntut ilmu, tapi karena di waktu itu orang tua masih pingin dengan dia. Maka kita diam. Kalau udah ada santri datang ke syekh ngasih tahu orang tua yang suruh pulang, dikasih uang malah masih pulang. Suruh pulang masih. Nah, dan banyak ulama kita dahulu yang tidak berangkat nuntut ilmu keluar daerah, keluar negerinya, karena masih ada ibu yang dia rawat. Seperti yang kita akan lewati pada pertemuan yang sebelumnya. Abu Hurairah tidak ikut berangkat haji bareng Nabi jemaah. Padahal itu haji perdana dan haji wada perpisahan, wajib terakhir. Dan beliau saat itu sudah masuk Islam karena beliau masuk Islam di perang Khaybar. Dan haji terjadi di tahun ke-10. Nah, artinya beliau sudah masuk Islam 2 tahun lebih. Beliau tidak ikut berangkat. Tahu kenapa? Karena fokus merawat ibunya. Bahkan disebutkan dalam biografi Abu Hurairah, beliau tidak pernah berangkat haji kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Padahal tinggal di Madinah jemaah. Tinggalnya di Madinah. Nah, tidak berangkat haji kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Demikian juga Uwais Al-Qarni, hidup di masa Nabi SAW. Sebagian sahabat, sebagian mukmin yang lainnya sempat ke Madinah dan bertemu dengan Nabi. Beliau sudah beriman kepada Nabi dan ada di masa Nabi. Tetapi karena ada ibu yang harus beliau jaga, akhirnya beliau tidak dapat datang ke Madinah untuk menemui Nabi SAW. Tetapi betapa beliau dipuji oleh Nabi SAW karena fokus merawat ibunya. Maka jangan bermudah-mudahan jemaah, apalagi ninggalin orang tua ya hanya untuk mancing berhari-hari. Ya, antum ninggalin orang tua demi touring berhari-hari. Ya ikhwah, kita udah ngaji, kita udah paham sunnah. Ingat,
Ya, memandang wajah ibu saja pintu surga jemaah. Amalan memasukkan kita ke dalam surga. Apalagi duduk ya, memijat kaki mereka, memijat kepala mereka, ya, membuat mereka tertawa bahagia, tidur-tiduran di dalam pangkuan mereka, mencium kening mereka, ya, suapin nasi buat mereka. Walaupun mungkin orang tua ngiris ya, apa-apaan nih si anak, semenjak kapan dia berubah gini? Mimpi apa ini anak, kok tiba-tiba begini? Enggak apa-apa, lawanlah kecanggungan itu, karena itu ibadah. Sebagaimana kita melawan hawa nafsu kita untuk bisa sholat, maka lawanlah kecanggungan kita untuk bisa mesra dan harmonis dengan dua pintu surga terbesar kita ini. Nah, walaupun mungkin orang tua nanya, bahkan mungkin malu nih, apa-apaan ya anakku nih, mimpi apa dia, kok bisa berubah begini? Enggak apa-apa jemaah. Pintu surga terbesar bagi seorang anak. Ini orang ingin hijrah ke Madinah jemaah. Satu-satunya negara Islam di masa itu kan Mekah belum ditaklukkan saat itu. Nabi bilang, pulang kamu. Buat kembali kedua orang tuamu tertawa bahagia sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis. Nah, sebagian orang pergi sama istrinya ke luar negeri jalan-jalan, Pak. Anaknya dititipkan ke neneknya. Ini sudah ngaji masih ada yang seperti ini. Gimana orang awamnya jemaah? Enggak apa-apa kau Ustaz nanti. Umi enggak apa-apa Umi. Ya iyalah, ditanyain begitu, pasti ibunya jawab enggak apa-apa. Tetapi ilmu yang sudah Anda pelajari dari sunnah ini, apakah menuntut Anda demikian atau justru sebaliknya? Mestinya jamaah orang tua kita yang sudah tua nih, kita udah punya anak sekarang, udah punya istri, semestinya ibu kita saat menjadi seorang ratu di sisi kita saat ini. Nah, kalau kita mampu, semestinya mereka sudah saatnya menjadi ratu jamaah. Masa udah umur 60 tahun masih ngurusin kita dulu, sebelum kita nikah ngerawat kita. Setelah kita nikah ngerawat anak kita. Jadi kapan ibu dan ayah kita sempat beristirahat? Ya. Dulu mengandung kita, ngandungin adik kita, ya, dan seterusnya. Melahirkan kita, memandikan kita, menyuapkan nasi buat kita, ya, berjuang di bawah terik matahari. Ayah kita mencari nafkah buat kita. Setelah Anda jadi pejabat, Anda kaya, pengusaha hebat, ya, kemudian meminta orang tua untuk jagain anak-anak kita lagi. Meminta orang tua jadi pembantu di rumah kita, sebagai chef di rumah, sebagai ART, sebagai baby sister untuk anak kita. Nah, kecuali orang tua memang meminta sendiri, dia yang menginginkan dan dia menikmati dengan kondisi itu. Tetapi sudah saatnya jamaah kita meratukan ibu kita. Ya, kita sudah saatnya merajakan ayah kita. Nah, sudah cukup lelah dia puluhan tahun yang lalu demi kita. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ini orang ingin hijrah ke Nabi jamaah, bukan cuma ke Masjid Istiqomah. Ya, bukan cuma ke pondok seorang ustaz. Enggak, ke Madinah. Di situ ada Masjid Nabawi. Yang satu salat di dalamnya seperti 1000 salat di selainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan imam salat sehari-hari Nabi SAW. Yang isi kajian sehari-hari Nabi SAW. Nabi larang, jangan pulang kamu ke kampung, karena kedua orang tuamu masih membutuhkan kamu. Buatlah mereka tertawa kembali, sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis karena hijrah yang kamu lakukan ini. Nah, lihat jamaah, seperti yang anak katakan tadi, betapa pentingnya anak-anak kaum muslimin hari ini mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini. Jangankan anak-anak orang awam jemaah, anak melihat sebagian anak teman-teman kita yang udah ngaji aja masih banyak melanggar hadis-hadis tentang birrul walidain. Nah, bahkan sebagian ikhwan kita yang udah ngaji, udah tua, udah dewasa, masih banyak bermudah-mudahan melanggar hadis-hadis Nabi tentang birrul walidain. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali bin Al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah قال عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والدك
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW ingin jihad. Kalau yang tadi ingin hijrah, artinya ingin tinggal di Madinah. Yang ini datang ingin jihad. Dua-duanya amalan yang sangat besar, jihad ya. Apalagi jihad yang dipimpin, yang komandannya langsung Nabi SAW. Minimal komandan jihad di masa Nabi itu para sahabat Nabi, ya kan? Minimalnya Usamah bin Zaid, ya, Ali bin Abi Thalib, atau sahabat-sahabat yang lainnya. Dan terkadang Nabi langsung yang memimpin jihad. Siapa yang nggak pingin jamaah? Jihad ya, bukan demo ya. Jihad. Nah, ini orang datang ingin jihad. Nabi pun memanggilnya, ahyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya. Maka Nabi mengatakan, fafihima fajahid. Berjihadlah engkau dengan merawat kedua orang tuamu. Inilah jihad yang sangat besar. Nah, jihad yang sangat besar. Hadis ini juga hadis yang sahih. Jamaah ini dimuliakan Allah. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, kata penulis di sini, fadlul birrul walidain. Besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga hijrah dan jihad yang begitu besar di dalam Islam Nabi batalkan untuk dua orang laki-laki tadi demi merawat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jihad loh jamaah, dan hijrah. Apalagi hanya sekedar traveling ke negeri-negeri kafir jamaah. Anda mengetahui beberapa orang udah ngaji yang sedih lihatnya. Dia rela traveling ke luar negeri hanya untuk traveling, beda hal dengan tugas ya. Tugas ya. Ini murni traveling, hanya untuk makan durian, hanya untuk ya traveling doang. Pada ibunya pakai impus di rumah. Walaupun memang ketika dia berangkat ada adiknya yang merawatnya. Tapi gimana hati nurani seorang muslim? Kita udah tua, kita udah punya anak nih. Ya, masa belum tersentuh juga tentang birrul walidain, ya kan? Ketika istri kita melahirkan, mestinya siapa yang pertama kali kita ingat jamaah? Memang iya, di saat istri kita melahirkan, kita harus benar-benar jatuh cinta kepada istri kita, membuat kita semakin sayang kepadanya karena perjuangan yang luar biasa. Tetapi tidakkah kita berpikir ketika kita menemani istri kita mengeluarkan bayi kita dari perutnya bersimbah darah, bahwa ibu kita telah melakukannya berulang kali? Kalau kita 8 bersaudara, berarti bahwa ibu kita telah mengalami hal yang sama sebanyak 8 kali. Kemudian setelah Anda jadi dokter hebat, ya, jadi pengusaha, PNS, pengusaha hebat, pejabat dan sebagainya, rela meninggalkan ibu yang sedang pakai impus, dirawat di rumah sakit atau di rumah sendiri, hanya untuk traveling liburan ke negeri kafir lagi. Beda halnya mungkin kalau sekedar haji dan umrah, di sana ingin mendoain orang tua. Ini cuma sekedar traveling ke negeri-negeri kafir. Anda mendapati sebagian yang melakukan ini justru udah ngaji jamaah. Udah ngaji, udah berjenggot. Makanya katakan tadi betapa pentingnya bahasan ini jamaah. Kalau yang udah ngaji sunnah saja kurang sempurna birrul walidainnya, lalu bagaimana dengan orang awam? Lalu bagaimana dengan orang awam? Nah, itu sahabat nggak berangkat haji karena fokus merawat ibunya. Anda nggak kebayang bagaimana ketika dia makan enak keliling-keliling dalam mall ya keliling di dalam mall di luar negeri, sedangkan ketika berangkat ibu dan ayahnya pakai impus di rumah, walaupun ada adiknya yang merawat, ya ada kakak mungkin yang menjaga. Ya ikhwah, pada itu pintu surga duduknya kita 1 jam, bahkan 5 menit aja mijat kaki ibu kita, membuat dia tertawa bahagia, itu lebih besar pahalanya daripada kita sholat semalam penuh tahajud dalam Masjidil Haram sekalipun. Lebih besar pahala itu jamaah. Jihad Nabi batalkan, kamu nggak boleh berangkat jihad. Berjihadlah dengan merawat ibumu. Kamu ingin hijrah, pulang kamu, balik, rawat ibumu. Nah, buat mereka berdua tertawa bahagia, sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Nah, kemudian kata beliau, ijma'ul ulama ala wujubi birri walidain. Ulama Islam sepakat semuanya bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu wajib.
Wa anna uqubatahuma haramun minal kabair. Durhaka kepada kedua mereka adalah perbuatan yang haram dan dosa besar. Karena Nabi SAW menetapkan hal ini sebagai dosa besar. Dan telah kita lewati hadis-hadis yang sebelumnya. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang udah ngaji ini, udah kenal sunnah ini, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan waktu kita dan harta kita, maka kita harus sadar bahwa pada waktu dan harta kita di situ ada hak orang tua kita. Di waktu yang sama di situ ada hak istri kita, dan di waktu yang sama di situ juga ada hak anak kita. Kita nggak boleh egois, ya, ya. Nggak boleh egois. Misalkan antum punya uang, beli sepeda motor 100 miliar harganya. Ya. Karena antum punya uang ratusan miliar misalkan. 1 miliar beli sepeda motor mungkin nggak ada harganya. Tapi ingat ya, ya, di dalam harta kita itu ada hak orang tua kita. Daripada antum beli motor 1 miliar, mending sewa apartemen di Madinah, tinggalkan ayah dan ibu di sana. Tiap bulan antum datang jenguk mereka di Madinah. Masa nggak berpikir seperti itu? Ya kan? 1 miliar antum sewakan 1 hotel di Tower Zamzam untuk ayah dan ibu. Bisa berapa bulan berarti itu? Bisa umroh 3 bulan kan? Tinggalkan ibu antum di Darut Tauhid Intercon di depan Masjidil Haram. Nah, 1 miliar. 1 kamarnya kalau 10 malam terakhir itu 500 juta. Berarti bisa 20 malam lumayan lah. 10 malam terakhir 500 juta. 1 kamarnya yang paling bagusnya. Tinggalkan orang tua antum di situ. Ngapain antum beli motor yang harus 1 miliar? Toh kepake pun belum tentu tiap hari dipakai. Emang dipakai untuk sholat 5 waktu? Nah. Memang nasihat ini berat jamaah. Berat diterima. Saklek banget tuh Ustaz. Gak usah diundang lagi ke grup kita. Tapi ini nasihat lillah jamaah. Harta kita ada hak ibu kita di situ. Ada hak ayah kita di situ. Ada hak istri kita di situ. Ada hak ibu kita di situ. Daripada kita gunakan hanya sekedar fashion, ya kan? Hanya sekedar lifestyle, hanya sekedar untuk hobi belaka, mending kita gunakan untuk modal masuk syurga. Paling utama untuk istri, anak dan orang tua kita. Nah, seperti contohnya tadi itu sebagai contoh ya. Daripada buang uang ya untuk beli yang seperti itu, misalkan Anda punya uang memang anggaplah 1 T. Ya. Beli mobil sport yang 2 pintu. Pengen banget punya mobil 2 pintu pick up. Bukan. Sport ya. Memang hukum asal sah-sah saja. Memang benar Islam nggak melarang kita kaya, tapi Islam nggak nyuruh ente beli mobil 2 pintu. Ya, jangankan orang tua. Begitu antum masuk istri aja udah nggak muat kalau istrinya 2. Berantem akhirnya istri pertama sama istri kedua. Dua-duanya nggak muat, harus sweet dulu. Siapa yang menang dia yang masuk. Mending mobil dijual atau nggak usah beli. Ente berangkatkan abi dan umi, ambil hotel termewah terdekat di Masjidil Haram. Bila perlu beli apartemen, mereka tinggal di Madinah. Ya. Tiap bulan kita jenguk. Oh bosan tiap bulan jemput pulang. Ya, udah sebulan di Indonesia, antar lagi ke Madinah. Nah, cari satu mutawif yang menjaga ibu antum di sana, ayah antum di sana. Kita yang orang yang punya uang nggak berpikir segitunya jamaah. Yang terpikirkannya motor, digaris. Sebagian orang jamaah yang menikmati kekayaannya bukan dia, supir pribadinya. Benar. Ana diberitahukan beberapa oleh teman dia nyewa rumah punya seorang ibu-ibu. Ketika dia jumpa ibu, sepet ibu tuh nggak tahu bahwa dia punya rumah di situ, punya kontrakan di situ. Artinya banyak sekali asetnya. Ini bukan orang terkaya 50 terbesar atau 100 terbesar. Enggak aja mak, masih tingkat kaya biasa. Karena aset yang banyak dan dikelola oleh orang lain. Ada sebagian orang mobilnya, kendaraannya yang pakai cuma pembantunya. Supir pribadi yang ngeber-ngeber tiap pagi, brem. Dia nggak sempat pakai. Kalau orang awam yang nggak sholat begitu, oke lah. Kalau kita udah ngaji sama, hidup ini cuma sebentar. Ya.
Uang itu modal utama untuk masuk surga jemaah. Terlalu mahal uang kita itu hanya digunakan untuk lifestyle. Terlalu mahal kalau uang itu hanya digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya hobi belaka. Memang kita nggak boleh mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan, tetapi nasihat harus disampaikan. Ya. Daripada antum beli mobil 2 pintu tadi, mending mana antum berangkatkan haji orang tua. Ya kan? Mending daftarkan haji istri, anak. Ya, bibi, paman. Ya, dan juga di antara bentuk berbakti kepada orang tua adalah mencari teman akrab orang tua kita. Ya, bantu mereka. Itu salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya ikhwah, kita udah mengaji harus berubah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai antum lebih dermawan dengan ustadz daripada sama orang tua antum sendiri. Ya, sama ustadz bentar-bentar ngirim hadiah. Sama ustadz bentar-bentar ngirim gift. Ke orang tua minta uang diutangin, ditulis lagi pakai kwitansi. Nggak sanggup bayar sama kebun ini ya Bi ya. Di tanah ini jadi hak saya. Ini bukan cerita fiktif yang Anda sebutkan. Ini sebuah fakta yang Anda saksikan dengan 2 mata kepala Anda. Suruh tulis. Astaghfirullah. Ya, nasallallahu salam wa afiyah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini nasihat dari lubuk hati yang paling dalam ya, dari ana untuk antum semua jamaah. Kita yang udah ngaji ini kalau ingin bertindak, ingat jamaah, kita udah punya istri, kita udah punya anak, kita masih punya orang tua. Anggaplah orang tua kita udah meninggal, tapi kita punya istri, punya anak. Memang terkadang istri kita nggak melarang kita melakukan pepergian ini, pepergian itu. Ya. Tetapi tanyakan kepada diri kita, benarkah kita melakukan perjalanan itu untuk nilai-nilai agama atau sekadar untuk hiburan? Kalau memang murni hiburan, tegakah Anda pergi hiburan istri dan anak-anak antum tinggalkan berhari-hari? Sementara Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian, yang paling baik untuk keluarga. Ya jamaah, kalau kita punya waktu, yang paling berhak mendapatkan waktu kita istri dan anak-anak kita. Kalau kita udah nggak punya orang tua. Kalau ada waktu yang lebih dari itu, baru antum gunakan ngopi sama ustadz, ngopi sama ikhwan pengajian. Kalau ada sisa waktu untuk istri dan anak, baru antum gunakan main futsal buat dengan ikhwan. Ada waktu yang tersisa setelah antum gunakan buat istri dan anak-anak, masih tersisa waktu, silakan mungkin antum pingin banget, udah gatal tangan, nggak megang pancingan, ya kan? Baru antum pergi, ya kan? Ya, masih ada waktu yang tersisa untuk istri dan anak, ya tangan udah gatal banget, nggak ngember motor, ya udah sekali berangkat nggak masalah. Tapi ingat sisa waktu, jangan sisa waktu dengan ikhwan baru antum berikan untuk istri dan anak-anak. Ini kan sering kita lihat dari sebagian orang. Sisa waktu dengan teman-temannya baru diberikan untuk istri dan anak-anaknya. Mestinya sisa waktu dengan anak dan istri kita baru kita berikan buat ikhwan, teman-teman kita di pengajian ataukah di luar rumah. Begitu yang benarnya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik untuk keluarga. Apalagi kita punya orang tua. Nah, apalagi kita punya orang tua. Nah, jihad saja Nabi perintahkan jangan berangkat jihad kamu. Yang ini ingin hijrah, ingin tinggal di Madinah loh jamaah. Di Madinah murni dakwah kan? Murni agama tujuannya, motifnya 100% agama. Betul nggak? Jihad, hilang nyawanya. Betul nggak? 100% agama nilai motifnya. Yang ini hijrah tinggal di Madinah 100% motifnya agama, nggak ada unsur dunia sama sekali di situ. Nggak ada unsur dunia. Kecuali menghijrah Madinah karena tempat mancing banyak di Madinah. Atau pindah di Madinah enak banyak tikungannya. Kalau toreng itu nikmat banget Ustaz. Enggak. Bukan juga karena di Madinah banyak lapangan futsal. Murni agama. 100% agama. Nabi katakan jangan pulang kamu. Suruh rawat orang tua. Ini dakwah sunnah. Ini yang diajarkan oleh ulama kita kepada kita. Jangan kita perdayakan para pemuda zaman. Para anak muda itu diarahkan. Ya, diarahkan. Kalau tidak hancur mereka zaman. Lihat sebagian anak muda
ngutang untuk beli kendaraan ini, beli itu hanya untuk lifestyle. Akhirnya membaratkan orang tuanya. Sebagian orang mengurangi bantuan untuk orang tuanya demi lifestyle. Ya enggak? Dia bisa beli sepeda atau anaknya minta sepeda, masih bisa ditunda. Ya, karena bulan ini dia harus ngirim uang untuk orang tuanya. Tapi yang sering dilakukan, uang untuk orang tuanya ditunda demi beli sepeda anaknya. Padahal sepeda kan bukan kebutuhan pokok. Sementara uang itu adalah untuk kebutuhan pokok orang tuanya. Atau harga sepeda bisa beli harga sepeda yang di bawah itu. Ini sunnah Nabi mengajarkan kita jamaah. Demikian sunnah Nabi mengajarkan kita. Bayangkan lu jamaah, jihad lu jamaah, 100% agama. Gak ada unsur dunia sedikit pun jihad itu. Apalagi di masa Nabi ya kan. Apa yang mau dicari di dunia? Perang di tengah-tengah padang pasir. Gak ada kamera yang nge-live-kan dia sedang berperang. Ya. Tinggal di Madinah. Musim panas ekstrim. Puncak musim dingin juga ekstrim. Nabi bilang jangan. Kamu jangan pergi ke Madinah. Kamu gak boleh ikut. Kamu gak boleh ikut. Rawat orang tuamu. Ini guru yang jujur di dalam mendidik. Ya. Bukan melihat, oh lumayan nih, ada dia nih. Ya. Walaupun kita tahu dia butuh, orang tua butuh kepada dia. Enggak aja. Nah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bab yang ke-10, bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab tentang ada orang masih memiliki kedua orang tuanya tetapi dia tidak berhasil masuk syurga sebab kedua orang tuanya. Nah, dan semoga kita tidak termasuk dari golongan ini jamaah. Apalagi antum yang masih memiliki kedua atau salah satu dari kedua orang tua. Nah, kami yang belum sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, ya, tidak lagi memiliki kesempatan seperti yang antum masih memiliki kedua orang tua. Nah, dan semoga Allah Jalla wa'ala merahmati orang tua kami yang telah meninggal dunia, melapangkan kuburan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala raghima anfuhu. قالوا يا رسول الله من قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. Nabi SAW mengatakan sungguh telah masuk pasir atau tanah ke dalam hidungnya. Ini arti raghima anfuhu yang seringkali diartikan sungguh celaka dia dan celaka dia. Itu makna secara global. Tapi asal penggunaan kata raghima anfuhu adalah orang yang debu bercampur pasir masuk ke dalam hidungnya. Ini kinayah, ungkapan tentang hina dan rendah serta celakanya seseorang. Ya. Orang Arab kalau mengibaratkan orang itu sangat hina dan rendah dan akan hancur seperti ini. Ya. Telah masuk debu dan pasir ke dalam hidungnya. Makanya seringkali kita mendengar hadis ini dengan terjemahan sungguh celaka dia, hina dia dan rendah dia. Ini makna raghima anfuhu, celaka, hina, rendah. Sebanyak 3 kali Nabi berkata demikian. Para sahabat pun bertanya, siapakah wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang memiliki kedua orang tua yang sudah lansia atau salah satu dari keduanya. Fadakhalan nar, justru dia masuk neraka karena kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, menerangkan kepada kita, tidak merawat kedua orang tua atau salah satu dari orang tua kita yang lansia ini sebab kehinaan, kerendahan dan kehancuran dunia dan akhirat. Makanya tidak ada anak durhaka yang bahagia jamaah. Jangankan masalah di akhirat, di dunia saja dia nggak akan bahagia. Sebaliknya, tidak ada anak yang berbakti sama orang tuanya kecuali Allah mudahkan segala urusan. Urusan dunia dan urusan akhiratnya. Di dalam hadis ini adalah hadis yang sahih dan serupa dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini menerangkan kepada kita anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Faedah yang kedua, bayanu 'idhami sawabil bir.
besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. At-tahdhir min uquqihima, peringatan keras dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan tekanan khusus dari agama ini agar kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah lansia. Kenapa demikian jemaah? Karena orang tua yang sudah lansia terkadang sifatnya kembali lagi seperti anak bayi. Ya, terkadang buang kotoran sembarangan. Ya. Terkadang perasaannya terlalu halus. Ya. Terlalu halus, terlalu lembut. Kita salah bersuara, mungkin dia menyangka kita membentaknya. Kita lupa, dia mengira kita mengabaikannya. Nah, makanya Allah katakan fala taqul lahuma uff. Saja tidak boleh kita katakan kepada kedua orang tua kita yang tinggal sama kita, yang makannya dari kita, yang pakaiannya dari kita. Kita yang ceboin dia. Tetapi Allah mengatakan jangan sekali-kali engkau berkata kepadanya. Apalagi orang tua yang justru dia yang ceboin kita. Justru dia yang berikan makan kepada kita. Justru dia yang memberikan pakaian untuk kita. Jangan dipahami seperti yang dipahami oleh sebagian anak muda hari ini. Kalau orang tua belum tua banget nggak apa-apa dia sesekali dibentak-bentak. Kan belum tua, bukan tinggal sama nih. Yang tinggal sama kita aja, rumahnya dari kita, pakaiannya dari kita, makannya dari kita, kita yang mandikan, kita yang ceboin, buang kotoran sembarangan, suka teriak-teriak nggak jelas, bahkan mungkin suka membanting ini, banting itu, memukul kita, mempermalukan kita di depan tamu. Itu aja nggak boleh kita katakan kepadanya. Apalagi orang tua, sang ayah yang tadinya kulitnya kuning langsat berubah menjadi hitam pekat gara-gara terbakar oleh terik matahari demi mencari nafkah buat kita. Apalagi seorang ibu yang sebelum subuh sudah bangun dan pergi ke pasar jualan sayur demi ngirimin uang anak yang sedang kuliah di Bandung, yang sedang kuliah di Bogor, yang sedang kuliah di Jakarta dan sebagainya, atau anak yang sekolah dan tinggal bersamanya. Tentu lebih tidak pantas kita durhaka kepada mereka yang memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk kita. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, bab yang ke-11, babu man barra walidayhi zadahullahu fi umrih. Bab barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka Allah akan panjangkan umurnya. Qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj qala akhbarani Ibnu Wahab an Yahya ibnu Ayyub qala an Zayyan bin Qa'id qala an Sahl bin Mu'adh qala an Abi قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. Dari Sahal bin Mu'adz dari ayahnya menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu, sungguh tuba untuknya. Apa makna tuba? Tuba artinya adalah ismul jannah, salah satu dari nama-nama syurga. Ada juga yang mengatakan tuba itu syajaratun fil jannah, sebuah pohon yang ada di dalam syurga. Ada juga yang mengatakan makna tuba adalah kebahagiaan dan kebaikan. Semua ini saling mencakup antara satu sama yang lain, tidak saling kontradiksi. Tuba boleh diterjemahkan syurga, kebahagiaan, kesuksesan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebuah berita dari Nabi atau sebagai doa. Dan doa Nabi mustajab. Nah, dan doa Nabi pasti mustajab. Dan kalau ini berita dari Nabi pasti sesuai dengan fakta. Bahwa anak yang berbakti sama orang tuanya pasti bahagia. Syurga di dunia ataukah di akhirat. Mafhum mukhalafahnya, anak yang tidak berbakti sama orang tuanya pasti tidak akan bahagia. Pasti tidak akan bahagia. Zadallahu fi umri, Allah akan panjangkan umurnya. Hadis ini secara sanad memang didhaifkan oleh para ulama ya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Zabban ibnu Faid. Ya, Zabban ibnu Faid. Namun maknanya sahih karena sesuai dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih yang lainnya. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab keberkahan dan bertambahnya umur. Ya.
Kalau ada yang bertanya, bukankah umur kita semuanya telah ditentukan oleh Allah panjang dan pendeknya? Maka kita katakan penambahan umur terhadap kita yang Allah lakukan itu juga bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Maka tidak bertentangan dengan takdir. Penambahan umur itu juga takdir dari Allah Jalla wa'ala. Nah, demikian penjelasan dari sebagian ulama. Ada yang mengatakan maksudnya keberkahannya. Allah akan berkahi umurnya. Orang yang orang yang berkah umurnya, banyak mampu melakukan banyak kebaikan dengan umurnya, dikatakan orang yang umur panjang walaupun pendek umurnya. Sebagaimana orang yang hidup lama tetapi tidak bisa melakukan banyak kebaikan dikatakan pendek umurnya. Karena tidak berkah. Namun ada yang mengatakan kita terima sebagaimana zahirnya, Allah akan panjangkan umurnya. Dan ini tidak bertentangan dengan takdir. Kenapa? Karena pempanjangan umur itu sendiri juga bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini kata pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad adalah al-baru bi walidayhi lahu tuba. Bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapatkan tuba. Sebuah pohon yang ada di dalam syurga atau nama syurga atau kebahagiaan dan kebaikan. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, yang terakhir bab yang ke-12. Kata beliau, babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh meminta ampunan istighfar untuk orang tua yang masih musyrik. Untuk orang tua yang masih musyrik. Beliau membawakan hadis dengan sanad, haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain annahu qala haddatsani abi qala an Yazid bin an-Nahwi qala an Ikrimah qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla. Setelah beliau menyampaikan, membawa sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Siapanya Nabi kita Abdullah bin Abbas? Sepupu yang paman Abbasnya. Kalau Ibnu Abbas artinya anaknya si Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita. Karena Abbas adalah paman kandung Nabi kita, saudara kandungnya Abdullah, ayah Nabi kita. Dan Abbas adalah paman Nabi yang paling muda. Seayah dengan ayah Nabi namun beda ibu. Karena Abdul Muttalib memiliki banyak istri. Berbeda dengan Abu Talib. Kalau Abu Talib seayah dan seibu dengan Abdullah, ayah Nabi kita. Kalau Abbas satu ayah beda ibu. Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Isra ayat 23. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ketika beliau menjelaskan ayat ini yang berbunyi, apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya sudah tua, renta dan tinggal bersamamu, maka jangan sekali-kali engkau berkata kepadanya. Jangan engkau bentak mereka, jangan engkau hardik mereka. Rendahkan dirimu di hadapan mereka. Ucapkan untuk mereka ucapan-ucapan yang penuh pemuliaan, dan hendaknya engkau selalu memohonkan rahmat untuk mereka. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada aku ketika aku kecil. Kata Abdullah bin Abbas, nasakhathal ayah fi bara'ah. Ini ayat termansuhkan dengan ayat di dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 113, di mana Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang kafir musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka kerabatmu yang terdekat. Kerabat terdekat adalah orang tua. Setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka karena kafir. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, perintah memohonkan ampunan, rahmat untuk kedua orang tua syaratnya apabila mereka muslim. Kalau mereka kafir, maka doa kita boleh untuk mereka, tetapi bukan permohonan ampunan.
tetapi permohonan hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada ayahku yang masih kafir, kepada ibuku yang masih kafir misalkan. Lalu kenapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa ayat ini termansuhkan dengan ayat yang ada di dalam surat At-Taubah tadi yang melarang kita memohonkan ampunan kepada orang tua? Maka para ulama menjelaskan apabila ayat tadi turunnya mencakup kafir dan muslim, maka termansuhkan dengan ayat Al-Bara'ah. Maka kandungan ayat dari surat Al-Isra tadi termansuhkan umumnya, namun khususnya tetap masih berlaku, yaitu kepada kedua orang tua yang muslim. Dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, kita memahami betapa besarnya nikmat Allah tatkala kita punya orang tua yang muslim. Bersyukur jamaah apabila kita bisa berdoa untuk orang tua kita tanpa harus menggunakan kata kecuali atau tanpa harus merinci. Paham antum maksud anak? Sekarang ini kita yang punya orang tua muslim, baik telah meninggal ataupun masih hidup, dengan mudah kita mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sementara ada kawan-kawan kita di luar sana atau bahkan mungkin ada di dalam majelis, kalau dia ingin berdoa kepada orang tuanya, doanya bukan istighfar. Apabila orang tuanya masih hidup dan bersamanya tetapi bukan muslim, doanya cuma bisa, ya Allah berikanlah dia hidayah Islam. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi teman-teman ini muliakan Allah, ada sebagian teman-teman kita yang sampai hari ini dia tidak tahu siapa dan di manakah orang tuanya. Apakah orang tuanya masih hidup ataukah telah meninggal dunia? Dan kalau mereka sudah meninggal, apakah mereka meninggal sebagai orang muslim dan muslimah ataukah tidak? Sehingga kalau dia berdoa, yang pertama dia berdoa dulu, ya Allah, kalau orang tuaku masih hidup, pertemukanlah kami semua. Ya Allah, apabila mereka orang muslim, ampunilah dosa-dosa mereka. Rahmatilah mereka. Apabila mereka telah meninggal dan mereka muslim, ampunilah dosa-dosa mereka, rahmatilah mereka, lapangkanlah kuburan mereka. Harus serinci itu di dalam berdoa. Alhamdulillah kita tidak harus serinci itu. Anak punya murid jamaah sampai hari ini dia belum tahu siapa ayahnya. Dan sampai hari ini ibu, sampai terakhir yang anak ketahui, ya beberapa tahun yang lalu, Allah alam sekarang. Sampai hari ini ibunya belum mau memberitahukan kepadanya siapa ayahnya. Dan banyak persepsi tentunya di balik itu kan. Nah, dia nggak tahu ayahnya masih hidup ataukah sudah meninggal, muslim ataukah kafir. Dan ini udah jadi ustadz, sedih nggak? Tentunya bukan dosa dia, ya kan? Berat ya mah. Seorang ustadz punya ibu, tapi dia nggak tahu ayahnya siapa. Tanya ke ibunya nggak mau ngasih tahu. Mungkin seberapa sakitnya ibunya mungkin diperlakukan oleh lelaki tersebut sebelumnya, sampai-sampai dia sampai hari ini belum mau memberitahukan kepada anaknya yang sudah jadi ustadz siapa ayahnya. Nah, anak ketika dengar, ya Allah, teriris-iris hati ini jamaah. Ya, kebayang nggak antum? Antum nih jadi ustadz, naik mimbar Jumat tentang keutamaan berbakti sama orang tua, perbanyakkan doa untuk orang tua. Antum sendiri dalam hati kecil, ya Allah, pertemukan aku dengan ayahku. Ya Allah, tunjukkan kepada aku siapa ayahku. Ya Allah, kalau dia muslim, ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburannya. Tapi kalau dia kafir dan dia masih hidup, pertemukan dia dengan aku, masukkan dia ke dalam. Tapi kalau dia udah kafir, mati, gimana? Nggak bisa. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, nanti akan kita lewati hadisnya. Nggak kebayang bagaimana Allah menguji Nabi kita. Ketika beliau minta izin kepada Allah untuk memohonkan istighfar kepada orang tuanya, Allah nggak izinkan, ya kan? Hadis sahih. Tetapi begitu beliau minta izin untuk menziarahi kuburan mereka, Allah izinkan. Nggak kebayang betapa Allah menguji Nabi kita, tetapi tetap beliau menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah protes kepada Allah, tidak pernah keluar dari garisnya yang telah Allah tentukan. Beliau yang memerintahkan kita birrul walidain, memperbanyak istighfar kepada kedua orang tua kita, tetapi beliau dilarang oleh Allah beristighfar kepada kedua orang tuanya. Hadisnya Bukhari Muslim.
Gimana itu perasaan Nabi jemaah? Ya kan? Lahir sebagai anak yatim. Di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Kemudian ibunya meninggal dunia dan umur beliau baru 6 tahun di depan kedua matanya. Di saat pulang dari perjalanan ziarah ke kuburan ayahnya di Abwa. Ya. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal dunia, dirawat oleh pamannya. Sampai beliau ketika sudah menjadi nabi, menjadi rasul, minta izin kepada Allah untuk istighfar, enggak diperbolehkan. Minta izin untuk ziarah kuburannya, maka diperbolehkan. Itu hadis sahih. Nah, kebayang gimana ujian yang dialami oleh nabi kita. Belum lagi ujian dengan kemiskinan, ya kan? Dengan fitnah, caci makian, dilempari dengan kotoran hewan. Belum lagi ujian beliau pernah berlumuran darah, dilempar dengan batu oleh penduduk Taif. Anak ketika mendengar baca hadis itu, ya, luar biasa berarti kesabaran Nabi kita, keikhlasan beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Maka seringkali anak ingatkan jamaah dalam kajian kita ini, khususnya ketika membahas tentang birrul walidain, bersyukurlah kita yang bisa berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tanpa harus merinci. Karena di waktu yang sama ada kawan-kawan kita kalau ingin mendoakan orang tuanya dia harus merinci di dalam doanya. Ya. Ya Allah, kalau orang tuaku masih hidup, tunjukkanlah kepadaku siapa dia. Pertemukan kami. Kalau dia muslim, ampunilah dosa-dosanya, wafatkanlah dia dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi apabila orang tuaku yang belum bertemu dengan kami ini dia musyrik kafir, berikanlah hidayah Islam. Dan wafatkanlah dia sebagai muslim. Tapi kalau orang tuanya udah meninggal dan kafir gimana? Nggak bisa berdoa, ya kan? Makanya Nabi bilangnya, bersyukurlah apabila setiap kita mengangkat kedua tangan kita, setiap kali kita meletakkan kening kita di dalam sujud, kita bisa mengucapkan dengan bebas sepuasnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa membacakan doa ini kecuali harus merinci di dalam doanya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika ada hal yang mau disampaikan, saya persilakan dengan silahkan. Fadhal Pak, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang luar biasa dari salah satu orang tua kita, bahwa bagaimana menyikapi apabila kita memiliki salah satu dari keluarga atau bisan yang masih mengikuti ritual-ritual yang bertentangan dengan agama Allah. Apakah itu ritual berbentuk kesyirikan, khurafat, ya, atau ritual-ritual bid'ah, ya. Apakah dengan sebutan haul ataukah yang semisal dengannya? Bagaimana sikap kita terhadapnya dan bagaimana makanan yang diberikan kepada kita dari acara haul? Ana jawab dulu dari sisi makanannya. Apabila ini maksud dengan kalimat haul di sini adalah ritual syirik dan makanan tersebut bersifat daging yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka jelas ini kesyirikan. Contohnya sedekah laut, ya, sedekah ya sawah, kemudian darahnya dialirkan di sawah dan sebagainya agar tidak diganggu oleh penjaga sawah, walaupun menyebutkan bismillah ketika menyembelihnya. Ini termasuk menyembelih untuk selain Allah. Dan ini makna dari firman Allah, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang disembelih untuk selain Allah, maka kita tidak boleh memakannya kalau itu daging. Tapi kalau itu bukan daging-dagingan, maka hukum asalnya halal. Namun cuma dilihat nanti, kalau dengan kita menerimanya menimbulkan fitnah, lah katanya syirik. Tapi jeruknya kok diterima, maka jangan diterima. Tapi apabila ini maksud dengan haul tadi adalah ritual bid'ah, ya,
ini haul kematian beliau hari ke-10, ke-11, 20 sampai hari ke berapa? 1000 ya. Gimana cara ngitungnya itu? Kok bisa enggak meleset? Hah? Antum yakin enggak meleset? Ana kayaknya enggak mungkin enggak meleset deh, ya kan? Kayak bisa meleset deh, ya kan? Nah, anggaplah kalau itu kan ritual bid'ah ya, bukan penyembahan kepada selain Allah. Maka hukum asal makanan dan minuman padanya adalah kehalalan. Hanya saja ulama yang berfatwa jangan diterima bukan karena haram lidzati, tetapi haram dalam rangka ingkarul mungkar. Ya, karena bagaimana Anda mengatakan itu bid'ah, begitu diantarkan makanan Anda terima. Dari sisi itu, bukan haram lidzati. Cuma terkadang para ulama enggak merinci demikian karena di depan orang awam takutnya salah paham. Ya. Tapi terkadang ada sikon-sikon di mana enggak mungkin kita tolak. Datang kasih ke rumah. Ya. Kalau kita terangkan ini bid'ah, mafsadahnya lebih besar terkadang. Ya udahlah, rezeki sakun ilallah. Rezeki yang Allah antarkan ke rumah antum. Duduk-duduk diantar nasi maulid, kita enggak minta enggak apa-apa. Ya. Apalagi kalau nasi maulid di Aceh itu enak banget. Beda sama nasi maulid di Jawa aja mah. Dia pakai daun pisang yang dipanasin, dilayu ya. Kemudian taruhin nasi, kuahnya udah bercampur-campur ya. Ya, enak banget. Ya, tiba-tiba dikirim dari kampung oleh ibu antum ke rumah. Ya. Dan kita tahu memang ini nasi maulid. Dia bilang enggak, ini bukan nasi maulid, sisa untuk kamu. Kami lagi bawa maulid, tapi ini khusus untuk kamu, bukan maulid misalkan. Tetap aja maulid kan. Itu kan halal. Bukan haram lidzati. Gimana antum ambil, tumpahkan ke tong sampah, mubazir. Udah datang ke rumah. Kecuali antum diundang ke acara itu, antum makan, memang bukan haram lidzati, tapi dengan antum duduk di situ dan itu acaranya, bagaimana antum mengatakan itu acara enggak benar sementara kita duduk di dalam acara itu? Terkait kita punya keluarga yang seperti itu, yang pertama Syekh bin Baz, Anda mengingat ucapan beliau, kata beliau zaman sekarang zaman kelemah lembutan jamaah. Karena mayoritas manusia melanggar agama hari ini karena ketidaktahuan mereka. Maka kita harus benar-benar hikmah dan berlemah lembut ketika mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Nah, memang iya kaidah umum tidak ada uzur dalam perkara usul syirik besar. Itu secara umum. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat seperti Syekh Utsaimin dalam Qawaidul Fiqh wa Usuli, dirinci. Tapi secara umum ada orang-orang awam jamaah. Mereka masih melakukan ritual-ritual syirik atau wasilah kepada syirik. Bukan ngeyel, memang ada yang ngeyel, dai-dainya yang udah ngeyel itu. Tapi ada orang awam, dia menyangka itu ritual Islami. Kenapa? Yang pertama, karena kejahilannya. Ditambah lagi syubhat. Dari ahli syubhat yang menggambarkan kepadanya itu bentuk cinta kita kepada Nabi. Itu bentuk cinta kita kepada kedua orang tua kita. Ilmu dia enggak punya, syubhat dapat. Ya. Maka orang yang seperti ini tidak bisa kita dakwahi dengan cara yang keras, ya, dengan tegas, harus dengan hikmah, dengan ilmu yang luar biasa dan penuh kesabaran. Apalagi jika kita salah bersikap mengakibatkan bercerainya dia dengan anak kita. Perceraian yang terjadi tentunya secara umum akan membuka pintu kejelekan terhadap mereka, kita dan anak cucu kita. Walaupun tidak selalu perceraian itu menjadi tercela di dalam Islam. Maka harus lebih berhati-hati apalagi dengan salah satu orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Enggak boleh asal-asalan kita bilang sama istri udah cerai aja. Jangan jamaah. Ya, tidak semudah itu. Nah, harus kita bimbing, ya kita tuntun, dan hidayah di tangan Allah Jalla wa Ala. Mau gimana lagi? Hidayah di tangan Allah. Selama dia masih muslim. Anak kita juga sepaham dengan dia. Kita suruh cari lain yang model gitu juga lagi yang dia cari. Sama aja kan? Ya, kecuali udah jelas-jelas nih. Ya, menantu kita ini ngajak anak kita berbuat syirik. Ya, berbuat syirik. Anak kita udah paham. Ya, dan sudah dinasihati bertahun-tahun masih tetap seperti itu. Maka kita punya kewajiban untuk menyelamatkan anak kita dari syirik. Ya, dari syirik. Tentunya ya ada proses nasihat, ya, tidak tantrum, ya. Karena kita masih punya kewajiban untuk menyelamatkan anak kita dari ya, kesyirikan, kebidahan dan maksiat. Tapi kalau anak kita sudah
punya rumah tangga sendiri, kita udah menasihati dia, kita udah nggak bisa lagi main tangan dengannya, ya. Maka kita serahkan dia kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, alias 950 tahun. Istrinya dan anaknya sendiri masih kafir. Mau gimana lagi hidayah? Nabi datang kepada Abu Talib yang sedang mengalami sakaratul maut. Nabi yang nuntun dia mengucapkan la ilaha illallah. Bisa-bisanya dia tidak mengucapkannya. Padahal Nabi yang menuntun, yang mentalkin la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Tetapi nafas terakhir yang dia hembus dalam keadaan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Hidayah di tangan Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu kalau ada pertanyaan gimana? Ada mic atau nulis kertas kemudian kertasnya lempar ke bawah? Enggak sopan ya? Ibu-ibu pasti enggak mau, malu kan? Ada pertanyaan ibu-ibu? Baik, kalau sudah tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita dari anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah lapangkan kuburannya, Allah selamatkan mereka dari azab kubur. Mudah-mudahan saat ini mereka sedang bahagia, ya, bahagia dengan nikmat kubur, dan semoga Allah Jalla wa ala kembali mempertemukan kita dengan mereka di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.